Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, this morning pagi hari ini buka hati kita untuk kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan karena kita percaya kalau kita pagi hari ini memulai bersama-sama dengan firman-Nya, maka saya percaya, saya berdoa dari tempat ini supaya sepanjang hari Anda dan saya akan mengalami keajaiban bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, thank you for this morning. Pagi hari ini kami kembali siapkan hati kami untuk kami bersama-sama untuk mendengarkan, belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah firman yang hari ini disampaikan tidak berlalu begitu saja. Roh Kudus yang memberkati dan Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami, menerjemahkannya dalam bahasa yang kami boleh mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Diberikan kekuatan, kemampuan, dan kami mempersilakan Roh Kudus bergerak di tengah-tengah umat-Mu. Setiap orang yang menyaksikan program Amin ini dimanapun mereka berada, biar mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Now Tuhan di tempat ini. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk belajar, disirami, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya one word from you, satu perkataan dari Engkau akan mengubah seluruh kehidupan kami. Melalui para malaikat Roh Kudus bergeraklah, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bawa mereka semua untuk boleh mengalami Kristus secara nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, saya akan berbicara mengenai sebuah topik, judulnya adalah Jalan Hidupmu Memuliakan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa jalan hidup saya dan jalan hidup Anda semua pasti ujung-ujungnya akan memuliakan Tuhan. Tentu saya tidak bicara sembarangan. Saya punya sebuah dasar yang menyatakan bahwa pasti jalan kehidupan Anda dan saya, selama Anda mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan jalan hidup Anda, pasti hidup Anda akan memuliakan Tuhan. Gak peduli di dalam masa-masa pandemik, masa-masa sukar, saya percaya jalan hidup Anda dan saya pasti akan memuliakan Tuhan. Gak peduli mungkin kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya jalan hidupmu pasti akan memuliakan Tuhan. Saya mengajak Anda untuk baca sama-sama Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, kalau saudara baca ayat ini dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, minimal saya menyimpulkan ada beberapa hal yang luar biasa yang membuktikan sebagai sebagai pernyataan, sebagai sebuah keyakinan bahwa jalan hidupmu dan jalan hidupku pasti akan memuliakan Tuhan, saudara. Ada beberapa hal yang Anda bisa garis bawahi poin ini. Yang pertama, saudara, adalah Tuhan yang menenun hidup Anda dan saya bahkan sejak dalam kandungan ibu kita. Perhatikan baik-baik kenapa saya katakan bahwa hidup saya, hidup Anda pasti akan memuliakan Tuhan. Karena can you imagine, bahkan sebelum kita lahir, dikatakan dalam Alkitab Mazmur 139, Tuhan sendiri dengan tangannya menenun hidup Anda dan saya. Itu sebabnya bagaimana mungkin hidup kita akan biasa-biasa. Dikatakan di sini, dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara harus sadar benar-benar bahwa sebelum Anda dan saya dijadikan, Allah sendiri yang menenun hidup Anda dan saya sejak dalam kandungan ibu kita. Itu sebabnya saya yakin sekali jalan hidupmu pasti akan memuliakan Tuhan, saudara. Pastilah jalan hidupmu itu luar biasa, saudara. Satu ayat lagi supaya Anda dan saya yakin bahwa jalan hidup Anda dan saya pasti luar biasa. Jalan hidup Anda dan saya pasti akan memuliakan Tuhan. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dari dalam rahim ibumu,
aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Imagine, saudara, ada 3 hal. Yang pertama, sebelum dibentuk, Tuhan sudah mengenal Anda dan saya. Berapa banyak kita bersyukur dan benar-benar kagum dengan Tuhan. Can you imagine, sebelum Anda dan saya lahir keluar di dunia ini, Tuhan sudah kenal Anda. He knows your name, bahkan Dia tahu nama Anda. Dia memanggil Anda dengan sebutan nama Anda. Dan berapa banyak Anda dan saya percaya bahwa sebelum Anda dan saya dibentuk, bahkan saudara, Dia sendiri yang menenun kita, Dia membentuk kita, dan Dia mengenal Anda dan saya. Dia kenal kita dengan detail, saudara. Itu sebabnya saya percaya ini menjadi basic, menjadi sebuah foundation dasar, bahwa saya percaya bahwa hidup Anda dan saya pasti dahsyat. Hidup Anda dan saya pasti luar biasa dan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Lalu dikatakan sebelum keluar dari kandungan, Dia sudah menguduskan kita. Imagine, saudara, sebelum Anda dan saya keluar di dalam dunia ini, Dia sudah menguduskan kita. Dia sudah mentahirkan kita. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa hidup kita biasa-biasa? Hidup kita mungkin Anda berkata, wah payah segala macam. Wah hidup saya nggak jelas, hidup saya nggak tahu masa depannya seperti apa. Anda nggak bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena bahkan sebelum kita keluar, Dia sudah menguduskan kita. Dia kenal Anda dan Dia menguduskan Anda. Yang lebih dahsyat lagi, Dia sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi berbicara tentang orang yang menyampaikan suara kebenaran, orang yang menyampaikan suara Tuhan, pesan Tuhan kepada umatnya. Saya percaya setiap Anda dan saya ada perkataan, ada firman yang Tuhan taruh dalam mulut Anda untuk Anda sampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena Dia berkata, Tuhan menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa untuk menyampaikan suara kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran, menyampaikan suara yang benar-benar dahsyat yang dari Tuhan, firman yang hidup di tengah-tengah banyak orang yang mengalami kematian, memberikan perkataan yang memberikan harapan di tengah-tengah dunia sedang tidak memiliki harapan, memberikan perkataan yang sukacita di mana setiap dunia ini membutuhkan penghiburan, perkataan yang menguatkan di mana setiap orang hari-hari ini sedang lemah dan butuh dikuatkan, saudara. That is your calling. Imagine, saudara, Dia mengenal Anda sebelum Anda dibentuk, Dia menguduskan Anda, dan Dia menetapkan Anda untuk menjadi suara kebenarannya, suara yang memberikan harapan, suara yang memberikan penghiburan di tengah-tengah dunia yang sedang lagi goncang, membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Imagine, saudara, bayangkan sekali lagi, saudara, bagaimana mungkin Anda bisa berkata hidupmu biasa-biasa. Hidupmu luar biasa hari ini melalui program Amin this morning. I just want to encourage you. Tidak ada yang biasa-biasa, saudara. Anda semua luar biasa. Kalau Anda percaya, katakan amin dan terima ini. Karena Tuhan sudah mengenal engkau. Tuhan sudah menguduskan engkau. Kalau Anda berkata, hari ini Tuhan aku gak layak. Saya kasih tahu, dari waktu kandungan ibumu Tuhan sudah menguduskan engkau. Dan Dia sudah menetapkan engkau. Kalau engkau berkata, Tuhan aku gak mungkin dipakai, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Salah, saudara. Anda dikenal Tuhan, Dia kenal Anda dari kecil. Dari kandungan Dia sudah mengenal Anda. Dia sudah menguduskan Anda. Dan Dia sudah menetapkan Anda dipakai untuk menyampaikan suara kebenaran, suara yang memberikan pengharapan, suara yang memberikan penghiburan, suara di tengah-tengah orang sedang bimbang, tapi memberikan suara kepastian bahwa Tuhan bekerja secara dahsyat sekali, saudara. Itu sebabnya saya mengajak Anda untuk menyadari bahwa proses ini, dengar baik-baik, sebelum Anda lahir di dunia, this is what the Lord already planned for you dalam kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya saya yakin sekali, saudara, this is the biblical foundation untuk menyadarkan Anda dan saya bahwa jalan hidupmu pasti akan memuliakan Tuhan. Jalan hidupmu pasti akan menyenangkan Tuhan dan membuat orang kagum akan Tuhan, saudara. Raja Daud menulis yang kedua, dia berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, saudara. Raja Daud menyadari bahwa the journey of his life, dan ini yang saya mau sampaikan buat Anda, the journey of your life, dalam perjalanan kehidupan Anda, saya percaya dahsyat dan ajaib, saudara. Karena kita punya Allah yang dahsyat dan ajaib, yang menyertai kita, berjalan bersama kita. Bagaimana kita bisa berkata bahwa hidup kita biasa-biasa?
Saya kasih tahu sampai hari ini, kalau Anda masih ada, bernafas, sehat dan semuanya, that is because of the Lord. Itu adalah karena Tuhan, saudara. Kenapa? Karena itu sebabnya ayo kita bersyukur sama Tuhan. Karena kejadian kita dahsyat dan ajaib, saudara. Saya benar-benar bersyukur sama Tuhan, mengalami secara pribadi bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemik yang sedang goncang. Justru Tuhan membuat banyak sekali perlindungan, pembelaan, dan Tuhan buat perbedaan yang signifikan. I believe that. Kenapa? Karena dari awal Dia berkata, aku akan buat kejadian yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupanmu. Maka Raja Daud berkata, aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekali lagi saya katakan, jalan hidupmu kalau Anda berkata, aku sial terus, aku gagal terus, hari ini ubah perkataanmu bahwa jalan hidupmu pasti akan memuliakan Tuhan. That is His heart. Itu hatinya Tuhan. Dia nggak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup Anda. Dia sudah mendesain Anda bahkan dari bayi, dari kandungan. Bahkan Dia sudah mendesain Anda bahwa kalau Anda ikuti jalan hidupnya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka jalan hidupmu pasti akan memuliakan Tuhan, saudara. Saya percaya itu. Raja Daud menulis yang ketiga dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Listen, even kamu belum jadi anak, baru janin, Tuhan sudah watching you. Tuhan sudah melihat Anda, saudara. Ngapain? Dan bahkan setelah Dia watching you, Dia menulis sebuah buku tentang Anda, saudara. Dan dikatakan hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya sudah ditulis sama Tuhan. Ketika Anda jadi janin dalam kandungan ibumu, He already watching you. Dia sudah terlebih dahulu memandang Anda. Dan ketika Dia memandang Anda, Dia mengambil sebuah buku dan menulis hidup tentang Anda. Sebenarnya saudara, jalannya sederhana sekali. Anda ikuti buku yang Tuhan tulis mengenai hidup Anda, maka saya percaya jalan hidupmu pasti luar biasa. Jalan hidupmu pasti ajaib dan dahsyat. Jalan hidupmu ujung-ujungnya satu, saudara. My conclusion, hidupmu pasti akan memuliakan Tuhan, saudara. That is the word the Lord give me. Dan Tuhan kasih saya sampaikan tentang jalan hidupmu memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan, sekali lagi saya katakan, menulis buku tentang saya, menulis buku tentang Anda. Dan sebelum kita lahir, Dia sudah selesaikan semua bukunya. Dan saya percaya hidup yang Dia tulis bukan hidup yang ngawur, bukan hidup yang gagal, bukan hidup yang jelek, saudara. Bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang pasti akan memuliakan Tuhan, saudara. Mari kita bersama-sama yakini, imani pagi hari ini. Perkatakan dengan iman, dengan kuat, bahwa hidupmu pasti akan memuliakan Tuhan. Katakan dengan keras, aku percaya hidupku akan memuliakan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada menyaksikan program Amin, biarlah engkau berkata, aku pasti akan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Dan aku berdoa setiap apa yang kau katakan jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan saya mengajak Anda untuk next kita belajar what is definition daripada memuliakan Tuhan. Kalau dari tadi kita bicara tentang memuliakan Tuhan, saya mau mengajak Anda untuk kita mengerti apa itu memuliakan Tuhan, saudara. Mazmur 16 ayat 2 berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya seperti penulis Mazmur berkata, hendak memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Selama kita ada dan bernafas, biarlah kita selalu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bahasa aslinya adalah halal, saudara. Artinya to sign, praise, and boast. Saudara, dikatakan memang salah satu artinya praise, memuji. Namun arti lain juga adalah boast, artinya membual, boast. Saudara, saya berdoa supaya Anda bukan cuma memuji, tapi benar-benar bukan cuma keluar dari perkataan Anda, tapi itu benar-benar to shine, menjadi bersinar, saudara. Dan pertanyaan saya sederhana, are you praising? Apakah Anda memuji or boasting, saudara? Saudara, apakah Anda memuji Dia atau cuman membual, saudara? Karena kedua hal itulah seringkali kita terlalu menggampangkan. Dan banyak juga yang berkata bahwa memuliakan Tuhan itu identik dengan praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan. Ketika pujian penyembahan artinya kita memuliakan Tuhan. Padahal saudara, saya mau kasih tahu buat Anda, memuliakan Tuhan bukan cuman semudah kita berkata-kata, saudara.
Alangkah gampangnya kalau memuliakan Tuhan itu hanya cuman praising, perkataan. Terkadang bahkan perkataan yang terlalu gampang keluar dari mulut itu adalah bualan, saudara. Bukannya benar-benar mau memuliakan Tuhan, tapi cuman lip service, saudara. Yaitu yang disebut bualan, saudara. Saya berdoa supaya Anda hari ini mengerti, saya tidak ngomong bahwa memuliakan Tuhan tidak sama dengan praise and worship. Memuliakan Tuhan, sekali lagi saya katakan gak semuanya hanya cuman praise and worship, saudara. Memuji Tuhan waktu menyembah, memuliakan Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Tapi saudara, lebih dalam daripada itu adalah hidup Anda, saudara. Karena saya percaya bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa memuliakan Tuhan. Anda harus mengerti, saudara. Saya mau ngajak Anda untuk kita belajar sama-sama this morning, pagi hari ini melalui program Amin. Gimana caranya ya supaya kita bisa memuliakan Tuhan, saudara. Bagaimana caranya Pastor Robert supaya agar hidup kita memuliakan Tuhan. Sekali lagi, gak cuma sekedar muji nyembah Tuhan waktu kebaktian, tapi lebih daripada itu. Gak segampang itu. Banyak orang menggampangkan memuliakan Tuhan artinya cuma berkata-kata. No, saudara. Tapi saya percaya memuliakan Tuhan yang pertama, menurut saya satu aja conclusion saya, yaitu be shine, saudara. Jadi terang, saudara. Katakan bersama-sama, jadilah terang, saudara. Saya berdoa supaya Anda mengerti kata memuliakan Tuhan. Tadi dikatakan to shine, shine. Artinya jadi terang, saudara. Saudara, saya berdoa supaya Anda mengerti. Basically Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara, dikatakan kalau garam sudah nggak lagi asin, sudah tidak asin lagi, tidak ada gunanya kecuali dibuang dan diinjak orang. Sebenarnya dalam kehidupan kita, ketika orang tidak lagi melihat kita dan memuliakan Tuhan, sebenarnya hidup kita sudah nggak berguna seperti garam. Sama halnya dengan terang, saudara. Anda dan saya dikatakan hidup ini sebagai terang dunia. Anda dan saya harus to shine, menjadi terang, saudara. Ketika Anda dan saya hidup Anda dan saya tidak lagi menjadi terang, artinya kita stop memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya hidup Anda, sekali lagi, glorify Him, sama dengan your life, your character, your ministry must same like Jesus. Karena Jesus adalah the role model, the best, the role model dalam kehidupan seluruh dunia, saudara. Saya mengajak Anda untuk pagi hari ini, untuk kita sama-sama think about it, renungkan ini. Your life, your character, and your ministry must be same like Jesus. Itu artinya glorify Him. Itu artinya memuliakan Tuhan. Ketika orang melihat hidup Anda, dan orang akan memuliakan Tuhan, saudara. Orang melihat Anda nyembah, orang melihat Anda apapun, mereka akan memuji Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan, saudara. Itu arti memuliakan Tuhan. Jadi terang, saudara. Hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, learn from the story of Daniel, saudara. Dan menurut saya salah satu orang muda yang begitu memuliakan Tuhan adalah Daniel, saudara. Bukan cuma sekedar perkataannya, tapi dari hidupnya. Orang lain melihat hidupnya dan orang lain memuliakan Tuhan. Bahkan yang melihat hidupnya adalah seorang raja, dan raja itu memuliakan Tuhan oleh karena hidup Daniel. Itu yang artinya memuliakan Tuhan. Saya percaya jalan hidupmu memuliakan Tuhan, artinya ketika orang melihat kehidupan Anda, orang akan memuliakan Tuhan, saudara, oleh karena hidup Anda. Dan sebabnya saya katakan, saudara, our goal of the Christianity is to become like Him, saudara. Jadi your life, your character, and your ministry must same like Jesus, saudara. That is the role model yang diberikan oleh dunia ini, yaitu Kristus sendiri. Bapa memberikannya, anaknya yang tunggal, untuk menjadi contoh bagi kita semua. Saudara, kalau kita pelajari dari kehidupan Daniel, Daniel memiliki spirit of excellence dalam kehidupannya. Sehingga dari kehidupannya banyak orang yang akhirnya memuliakan Tuhan. Termasuk bahkan raja berkata, terpujilah Tuhannya Daniel. Dan teman-temannya juga, Sadak, Mesak, Abednego, semua bahkan raja memuliakan mereka, memuliakan Tuhan oleh karena kehidupan mereka yang menjadi berkat. Spirit of excellence tidak kelihatan secara gamblang, saudara. Tidak kelihatan mungkin secara mata, kasat mata. Secara rohani tidak mungkin terlihat, saudara. Tapi hal jasmani juga, dia juga tidak terlihat, saudara, dari hal jasmani maksud saya. Tetapi saudara memiliki spirit of excellence, artinya saudara kehidupan Anda memasuki kualifikasi yang dicari oleh raja, saudara. Karena saya percaya waktu itu raja mencari, saudara, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar, orang-orang yang semua berilmu tinggi.
Dan dia memiliki sebuah kualifikasi, saudara. Dan ternyata Daniel masuk dari kualifikasi itu. Anda bisa baca nanti Daniel pasal 1 ayat 3-4. Dikatakan lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, kaum bangsawan, yakni orang-orang muda dan yang tidak bercelah, tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Terus suatu hari ada kayak sayembara di mana raja sedang mencari orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memasuki kualifikasi. Kriteria yang dipanggil raja sekali lagi orang Israel, berasal dari keturunan raja, bangsawan, orang muda, orang yang tidak ada sesuatu celah dalam hidupnya, berperawakan baik, dikatakan memahami berbagai hikmat, bukan cuma satu hikmat, berpengetahuan banyak, knowledge-nya bagus, memiliki pengertian tentang ilmu, cakap untuk bekerja dalam istana. Saudara, susah untuk menemukan ini, tapi saya percaya ketika dunia mencari dan menemukan ini, maka disitulah saudara akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan Anda. Saudara, 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Saya senang sekali dalam bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, saudara. Kalau Anda baca dalam terjemahan lain dikatakan seperti ini. Don't let anyone look down on you because you are young. Be an example in faith, in love, purity, conduct, and speech, saudara. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Mari saudara, be an example. Jadi teladan, saudara. Karena saya percaya jalan hidup yang memuliakan Tuhan bukan sekedar cuman memuji Tuhan melalui perkataan, nyanyi, praise and worship. Tapi Anda jadi contoh, jadi teladan untuk orang lain, saudara. Tapi teladannya apa dulu nih? In faith, dalam iman, dalam kasih, purity, conduct, and speech, saudara. Saya berdoa supaya Anda memiliki 5 karakteristik ini. Dan saya percaya hidupmu akan jadi terang. Dan hidupmu pasti akan memuliakan Tuhan. Ketika orang melihat kehidupan Anda memiliki karakteristik ini, maka saya percaya jalan hidupmu, sekali lagi saya katakan, pasti akan memuliakan Tuhan. Mari kita belajar satu demi satu. Yang pertama, be example in faith. Kalau Anda perhatikan, saudara, tidak diragukan lagi. Bagaimana Daniel begitu taat dan beriman. Sekalipun dengan imannya dia harus bayar dengan mempertaruhkan nyawanya, saudara. Begitu luar biasa. Saudara, ini yang sesuatu yang luar biasa. Dia harus mempertaruhkan nyawa untuk sebuah iman kepercayaannya kepada Allah. Anda semua tahu the story, saudara. Sampai akhirnya Daniel dimasukkan dalam gua singa. Tapi saudara, dia memiliki iman, saudara. Tidak semua orang memiliki iman seperti itu. Daniel 3 ayat 17-18. Bahkan saudara, teman-temannya Daniel, namanya Syadak, Meshak, dan Abednego. Mereka adalah berempat, saudara. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang menjadi contoh dalam iman. Kalau Anda baca Daniel 3, 17-18 dikatakan waktu itu ada sebuah kejadian di mana semua orang disuruh nyembah patung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Jika Allah kami yang kami puja, kata Syadak, Meshak, dan Abednego, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, saudara. Sama Daniel juga ketika orang mencari kejahatan Daniel tidak menemukannya kecuali dalam hal ibadah. Dia tetap beribadah sekalipun waktu itu memuncul sebuah sayembara bahwa tidak boleh orang datang meminta permohonan selain daripada raja. Tapi Daniel be example in faith. Dia nggak peduli, dia beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan dia memuliakan Tuhan. Jalan hidupnya akhirnya memuliakan Tuhan sampai raja sendiri memuji Allahnya Daniel. Raja sendiri memuji, rajanya memuji Syadak, Meshak, Abednego punya Tuhan. Dan ini yang saya sebut jalan hidupmu akan memuliakan Tuhan. If you become example in faith.
Hari-hari ini saya tahu masa-masa kekeringan, masa-masa pandemik, banyak orang kesusahan, berdoa. Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu harus beriman, percaya. Karena saudara dikatakan kalau kamu ragu, khawatir hari-hari ini dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, itu artinya kamu gak beriman. Kamu harus percaya burung pipit Tuhan pelihara. Kamu harus percaya semuanya ini pasti akan Tuhan cukupi. Saya percaya Tuhan gak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Dia gak akan membiarkan Anda jatuh sampai tergeletak. You must be example in faith. Anda harus menambahkan iman di tengah-tengah situasi pandemik ini. Tetap beriman kepada Allah, bahwa Allah sanggup mencukupi segala kebutuhanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Come on, be example in faith. Karena ini penting sekali. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan bukan cuman be an example in faith. Yang kedua dikatakan love, saudara. Love. Ini penting sekali. Setelah Anda menjadi contoh dalam iman, lalu yang kedua adalah contoh dalam kasih, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa sama-sama menjadi contoh dalam kasih. Daniel 2 ayat 49, saudara. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Syadrach, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara, Daniel tetap mengingat temannya. Karena ketika dia diangkat oleh raja, dia tidak melupakan orang yang berjuang bersama-sama dia. Lalu yang juga mendoakannya dia. Kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesama sangat terbukti, saudara. Saudara, mari hari-hari ini be example in faith dan be example in love. Supaya hidupmu memuliakan Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tidak bersukacita karena tapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung sesuatu, segala sesuatunya. Saudara, mari kita jadi contoh, bukan cuma dalam iman, dalam kasih. Bahkan ini adalah waktu-waktunya buat kita untuk berbagi kasih. Kita bukan cuma mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama. Support yang sesama teman, sesama keluarga yang membutuhkan. Memberikan bantuan, memberikan doa, memberikan support, saudara. This is the time for us untuk menyatakan kasih Tuhan bagi dunia, saudara. Dan saya percaya kalau Anda dan saya lakukan ini, maka kita akan memuliakan Tuhan jalan hidup kita. Yang ketiga adalah purity, kemurnian, saudara. Selain kita menjadi contoh dalam iman, dalam kasih, dan kita juga harus menjadi contoh dalam kemurnian, saudara. Alkitab mencatat, saudara, bahwa Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Awalnya saya bingung, kenapa dengan makanan raja dan sebagainya. Dalam beberapa terjemahan lain dijelaskan sebenarnya santapan raja yang pertama adalah daging yang dipersembahkan kepada berhala dan minuman yang juga dituangkan di altar pagan, saudara. Juga sebagian daging pun sebenarnya tidak bersih menurut peraturan di Imamat pasal yang ke-11. Daniel adalah orang yang cinta Tuhan. Dia gak mau menajiskan karena dia tahu, saudara, daging yang sebenarnya itu adalah kurang bersih menurut peraturan Imamat pasal yang ke-11, saudara. Dan ini bicara mengenai bagaimana kesenangan, kenikmatan dunia, keistimewaan yang diberikan. Dia lebih memilih untuk tidak menajiskan atau tidak mencemarkan dirinya dengan foya-foya, pesta, dan sebagainya, saudara. Dalam masa-masa pandemik ini juga saya berdoa supaya Anda jadi contoh bukan cuma dalam kasih, tapi dalam kesucianmu, dalam kehidupan Anda. Anda menjunjung tinggi, benar-benar tidak mau sama dengan dunia. Anda benar-benar menguduskan hidup Anda berjalan bersama Tuhan. Dan ingat, saudara, ada sebuah hukum yang penting sekali yang Anda harus mengerti, bahwa yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tak kudus, saudara. Itu sebabnya mari, even di tengah-tengah situasi ini, jaga hidup Anda. Jadi contoh dalam iman, dalam kasih, saudara. In faith, lalu in love, lalu in purity, saudara. Kenapa, saudara? Supaya Anda dan saya bisa menjadi berkat, saudara. Dan jalan hidupmu pasti akan memuliakan Tuhan. Lalu dikatakan conduct, tingkah laku, saudara. Nah, saudara, Anda harus jadi contoh
Di zaman Raja Darius, Daniel memiliki excellent spirit sehingga tidak ada celah yang didapati dalam kehidupannya. Dia jadi contoh dalam tingkah lakunya. Daniel 6 ayat 4 berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak dapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan. Daniel tidak korupsi, Daniel tidak melakukan pekerjaan yang aneh-aneh. Daniel bersih tingkah lakunya. Sehingga musuh-musuh orang-orang yang gak suka sama Daniel mencari-cari kesalahannya di pemerintahan, tidak menemukan. Mencari kesalahan-kesalahan tidak ditemukan. Bahkan ketika itu Daniel tidak bisa disalahkan, saudara, dari segi dunia, segi sekuler, segi pekerjaan. Sehingga akhirnya mereka mencari cara segi rohani untuk menjatuhkan Daniel, saudara. Namun kita bisa lihat dari tindakan Daniel, dia tetap benar-benar bertindak dengan sangat ajaib, saudara. Bahkan sekalipun risikonya harus masuk ke gua singa, Daniel tetap melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. 3 kali dalam 1 hari dia naik ke atap loteng berdoa kepada Allah, menyembah Allah. Jadi saudara, dari segi tingkah laku Daniel benar-benar menunjukkan teladan dan contoh yang ajaib, saudara. Saya percaya kalau jalan hidupmu mau memuliakan Tuhan, sehingga setiap orang melihat hidupmu, orang akan memuliakan Bapakmu yang di sorga, memuliakan Tuhan. Anda harus jadi contoh, be example dalam tingkah laku, conduct, saudara. Dalam tingkah laku Anda harus jadi teladan. Yang terakhir, saudara, lalu saya akan tutup, yaitu speech, saudara. Be example in speech, dalam perkataan, saudara. Saudara, ini penting sekali, saudara. Kita bisa lihat ketika orang-orang bijaksana di Babel terancam dibunuh karena tidak bisa mengartikan mimpi raja, saudara. Daniel dan 3 orang temannya itu berdoa, saudara. Kemudian dia mendapatkan penyingkapan dari Tuhan. Dia memuji Tuhan, saudara. Daniel pasal 2 ayat 19 sampai 23, saudara. Selain itu, saudara, dengar baik-baik. Ketika bertemu dengan raja, Daniel dengan rendah hati berkata, dengar sekali lagi dalam perkataan, bahwa Tuhanlah yang menyingkapkan semua rahasia dan bukan dirinya atau orang pintar lainnya. Anda bisa baca dalam Daniel pasal yang kedua ayat 27 sampai 30. Sekalipun Tuhan pakai Daniel secara luar biasa untuk mengartikan mimpi, dengar baik-baik, dia terus berkata bahwa semua karena Tuhan, bukan karena dia atau hikmat yang dia miliki. Dalam perkataannya, saudara, dia selalu jaga. Dan dia benar-benar jaga perkataannya. Dia gak mau menjadikan dirinya melalui perkataannya dia jadi sombong, jadi bangga, jadi arogan. Tapi dia selalu berkata, sekali-kali bukan aku tapi Tuhan yang mengartikan mimpi. Semuanya, saudara, dia berkata cuman karena Tuhan, bukan karena hikmatnya. Mari kita belajar, sekalipun Anda dan saya suatu hari kelak dipakai Tuhan luar biasa. Jangan gampang memperkatakan hal-hal yang membuat Anda bangga dan jadi angkuh, jadi arogan. Tapi kita belajar berkata seperti Daniel, sekali-kali bukan aku. Bayangkan, saudara, ketika raja memuji Daniel, dia berkata, sekali-kali bukan aku, tapi Tuhan yang menyingkapkan hikmat dan mimpi. Saudara, saya berdoa supaya Anda dan saya jadi teladan dalam perkataan kita. Karena saya percaya orang semakin berisi, dia akan semakin rendah hati, saudara. Mari kita belajar, saudara, dari perkataan kita. Orang akan menilai seberapa kita rendah hati, saudara. Tapi kita belajar, saudara, untuk berkata dan memberikan perkataan yang terbaik. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saya berdoa supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu membangun orang lain. Di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ngomong yang gak penting, yang gak perlu, tidak perlu diperkatakan terlalu banyak, saudara. Bahkan kita mengurangi setiap perkataan. Tapi setiap perkataan yang keluar, itu benar-benar orang membutuhkan, orang dikuatkan, orang disegarkan, saudara. Yesaya 50 ayat 4a, itu adalah syarat daripada seorang murid. Dikatakan Tuhan Allah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Saya berdoa dimanapun Anda berada, mari kita jadi contoh dalam perkataan kita. Sehingga setiap kali kita ngomong, orang bisa dikuatkan, orang bisa disegarkan, orang bisa dihibur. Bukan ketika kita ngomong, malah menjatuhkan orang lain. Itu sebabnya Tuhan berkata, hati-hati mempergunakan mulutmu. Karena dengan mulut yang sama,
kita bisa memuliakan Tuhan dan membuat orang lain memuliakan Tuhan. Tapi mulut yang sama kita bisa membunuh orang lain. Dengan mulut yang sama kita bisa menjatuhkan orang lain, membuat orang lain jadi lemah iman. Saya berdoa hari ini, come on, be example in faith, in love, in purity, conduct, and speech, saudara. God bless you. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Thank you for this morning revelation yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahwa di mana kami hari ini dikuatkan. Kami percaya jalan hidup kami. Selama kami nurut seperti buku yang Tuhan tulis mengenai hidup kami. Maka kami percaya jalan hidup kami pasti akan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, seperti firman yang dikatakan bahwa memuliakan Tuhan artinya to shine, menjadi terang, jadi terang. Biar kami menjadi terang, tidak ada seorang pun menganggap kami mudah. Oh Tuhan, tapi kami be example in faith, in love, in purity, in conduct Tuhan, and speech, dalam perkataan. Aku berdoa untuk setiap umatmu dimanapun mereka berada hari ini. Bless them Lord, in Jesus name. I bless them Lord, dimanapun mereka berada. Biar hari ini kami jadi terang Tuhan. Kami jadi berkat. Kami yang tadinya Tuhan merasa bahwa hidup kami gagal, hidup kami jadi putus asa. Hari ini kami disegarkan kembali, dikuatkan. Bahwa kami percaya jalan hidup kami pasti akan memuliakan Tuhan. Dan kami mau jadi teladan dalam iman, dalam kasih, dalam kesucian, dalam tingkah laku, dalam perkataan kami. Roh Kudus urapi dan tolong kami supaya hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga setiap orang melihat kami, mereka akan memuliakan Bapa, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi Lord, I bless your people. Di dalam nama Yesus dimanapun mereka berada, bless them Lord with abundantly and overflowing. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Amin, amin. God bless you. Sekali lagi saudara, saya ingatin Anda, ayo kita jadi terang. Be example. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. But be example in faith, in love, purity, conduct, and speech, dalam perkataanmu. Saya berdoa supaya Tuhan akan membantu Anda, Roh Kudusnya secara pribadi akan menguatkan Anda dan memampukan Anda untuk be example. God bless you and have a great day this morning with Jesus. God bless you and see you again dalam program Amin yang berikutnya. God bless you.